pertama kalinya mungkin dalam sejarah ya ini posisi Wapres ada di dalam di samping menteri. Menko. Ini pertama kalinya dalam sidang kabinet. Bisa dibilang tidak lazim aja Mas. Kalau tidak lazim. Ya. Tidak lazim, bahkan kita sudah cek juga dengan wartawan yang ada di istana, memang hal ini tidak lumrah. Soalnya setelah ramai polemik posisi duduknya Wapres Gibran ini, kalau kita pantau di media sosial TikTok itu udah mulai banyak nih Bang narasi-narasi yang membuat bikin publik kasihan sama Wapres Gibran. Jadi ini kemarin ada perpindahan gitu. Kok kayaknya lu Om Riko duduknya pindah sini deh. Nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Kalau di podcast pindah-pindah mah nggak apa-apa. Oke. Kalau di sidang kabinet pindah-pindah, ini baru menimbulkan pertanyaan kan gitu. Ya kan? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita ketemu lagi di The Comment. Kita sore ini akan membahas tentang perpindahan tempat duduk yang menimbulkan tanda tanya besar. Karena terjadi di Istana pada saat rapat kabinet paripurna. Kita lihat dulu visualnya seperti apa. Ya, kursi Wapres Gibran tidak sejajar dengan Presiden Prabowo saat sidang kabinet. Nah, ini ada yang menarik kemarin di sidang kabinet paripurna, Senin kemarin ya, bahwa kursi Wapres Gibran, ini posisinya yang biasanya sejajar dengan Presiden, di samping Presiden persis. Nah, kemarin itu posisinya ada di deretan para Menko. Jadi posisinya Presiden sendiri dan Wapresnya ada di barisan sebelah kanan. Nah, ini menarik dan menimbulkan banyak pertanyaan. Nah, kita akan membahasnya sama dua redaktur senior kita. Ada Om Riko dan juga Om Zikri. Kemarin Om Riko ini ya, dulu bekas di istana kan ya? Sempat. Nah, kalau ada perubahan kayak gitu tuh memang menimbulkan pertanyaan ya. Kalau di istana sendiri seperti apa? Kemarin ada isu-isu di internal wartawan istana seperti apa? Ya memang biasanya Wapres kalau misalkan setiap sidang kabinet paripurna memang selalu di sampingnya Presiden dari zaman periode-periode sebelumnya. Ya. Yang menjadi sorotan publik kan pemandangan kemarin ya. Waktu sidang kabinet paripurna taklimat Presiden, Wapres Gibran Rakabuming Raka duduk sejajar dengan para Menko, Menko Ekonomi, sampingnya Erlangga ya, sampingnya Hartarto, deretannya Menko Pangan Zulkifli Hasan, ada Mensesnek Prasetyo Adi dan Seskap Teddy Indrawijaya. Nah, dari raut wajahnya juga Wapres kayaknya ini tegang ya. Kalau dilihat di YouTube, nggak nyantai ya. Kalau dilihat dari tadi visualnya nggak nyantai visualnya nih, ya kan? Jadi kayak nggak seneng nih ditaruh di situ posisinya. Ya, kalau secara politis ada pesan apa sih Mas Zikri di sini? Tentu secara politis ini menimbulkan tanda tanya Mas Teguh ya. Posisi Wapres, posisi duduk Wapres yang seharusnya. Jadi gini, ini harusnya nih Presiden Prabowo, ini Wapres nih, Gibran. Harusnya begini nih, kiri ada di sebelah kiri. Ya, sebelah kirinya Presiden ya harusnya. Nah, dan untuk pertama kalinya mungkin dalam sejarah ya, ini posisi Wapres ada di dalam di samping menteri. Menko. Ini pertama kalinya dalam sidang kabinet. Bisa dibilang tidak lazim aja Mas. Tidak lazim. Tidak lazim, bahkan kita sudah cek juga dengan wartawan yang ada di istana, memang hal ini tidak lumrah. Terlepas dari apa
maupun penjelasan Mensesnek hari ini ya, yang mengatakan bahwa ada kendala teknis, ada tata letak segala macam, dan kendala Pak Prabowo menggunakan teleprompter gitu kan. Tapi kalau kita lihat secara tata letak itu mungkin kalau untuk menaruh satu kursi lagi di samping Pak Prabowo masih bisa kayaknya. Sisa. Bahkan 2 kursi, 3 kursi masih bisa. Masih bisa. Tapi kan kalau wapres kita kan cuma ada 1 gitu kan. Iya. Tapi dan itu udah ada tanggapan dari istana, dan konon katanya hari ini Mensesnek Prasetyo itu gelar konferensi pers kepada wartawan di istana untuk jelasin soal ini ya katanya. Betul, karena khusus soal ini ya. Iya, karena sudah menjadi polemik ya. Daripada mungkin menimbulkan tafsir tanda tanya maupun tafsir politik dari berbagai pihak. Berbagai pihak ini ada dari kubu Pak Prabowo juga dari kubu Wapres Gibran, Mas, tentu. Ya. Takutnya ada prasangka ya. Bahasanya itu ya. Kita lihat dulu keterangannya seperti apa ya dari Mensesnek Prasetyo Hadi. Kita lihat. Untuk menjelaskan banyak sekali program, maka kemarin kalau saudara-saudara perhatikan karena banyaknya program itu juga harus diikuti atau didukung dengan data-data, maka kemarin beliau kan menggunakan alat bantu namanya teleprompter. Nah, itulah yang kemudian kenapa menjawab pertanyaan yang secara layout, kalau saudara-saudara kemarin perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden. Kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Yang paling penting justru bagaimana secara substantif apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada seluruh jajaran adalah memberikan penilaian, memberikan evaluasi, menyampaikan prestasi-prestasi Kabinet Merah Putih yang selama kurang lebih 21 bulan diberikan kepercayaan di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Sudah banyak sekali prestasi-prestasi yang berhasil dicapai, dan tentunya diakhiri dengan bagaimana beliau menghendaki untuk kita di sisa semester yang kedua ini melakukan percepatan terhadap program-program prioritas yang masih harus kita kebut pelaksanaan. Ya, itu tadi ya seperti yang sudah kita beritakan juga bahwa alasannya adalah memang karena kendala teknis. Presiden butuh teleprompter, terus butuh menjelaskan data-data yang di belakangnya itu tadi katanya. Ya, dan tidak perlu tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Om Riko, Om Zikri boleh kasih komentar soal statementnya dari Mensesnek tadi. Ya, kalau menurut saya ini yang perlu ditanyakan, yang perlu konferensi pers protokolnya. Kenapa menempatkan Pak Presiden di situ? Protokoler. Protokolernya. Ya, protokoler mungkin ini di sini diwakili sama Mensesnek, bisa nggak? Bisa, tapi kan harus dia yang menjelaskan nih kan. Bisa aja protokoler menjelaskan begini, Mensesneknya agak-agak menutupi ya kan, sebenarnya gimana ya. Soalnya setelah ramai polemik posisi duduknya Wapres Gibran ini, kalau kita pantau di media sosial TikTok itu udah mulai banyak nih Bang, narasi-narasi yang membuat bikin publik kasihan sama Wapres Gibran. Oh gitu? Menyalahkan presiden. Udah ada nih dari kita sebut aja aksi Gibran. Udah ada tuh gambarnya ditambahin sama gambar Gibran lagi nyalam-nyalamin warga, terus mempermasalahkan dia narasi sama, narasi mirip-mirip, dan komentarnya juga buzzer kayak orang nggak ada yang beda, mendukung Gibran. Mendukung Gibran posisinya. Komentarnya di sosmed itu. Iya. Ada yang mendukung posisi presiden nggak? Nih. Kenapa? Ada yang mendukung posisi presiden?
Nggak ada, Kan ini berarti pro Gibran semua. oh gitu ya. Ada Gibran TV, aksi Gibran. Gitu ya. Oke, Mas Zikri komentarnya. Ya, ini sejalan Mas. Saya sudah menghubungi salah satu pentolan relawan Gibran ya Mas ya, bahwa dia sangat menyesalkan kejadian ini. Oh, ada Jadi ya. iya. Jadi kalau menurut dia ini merupakan kealpaan atau kesalahan dari protokoler istana terkait hal ini, terkait posisi duduk ini, karena Kealpaan pihak istana. iya, Sampai menyebut kealpaan seperti protokoler ya, Oh, kealpaan protokoler. Oke. protokoler istana yang tidak menempatkan Wapres Gibran Di samping presiden itu. Jadi ini kesalahan fatal disebutnya. Dia tidak menyebut kesalahan fatal, tapi dia heran aja kenapa kok posisi Wapres yang seharusnya ada di samping kiri di samping presiden itu malah kemarin berada di deretan sejumlah Menko dan Mensesnek dan Seskap. Oke.